sopan santun baik, dia orang pintar. Kemudian satu saat dia mengalami sebuah momentum yang sungguh tidak dia kehendaki. Dia lagi nyopir kendaraan, kemudian ada yang nyalip. Yang nyalip ini pakai motor, motornya motor bro, wong 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 gitu ya. Kemudian entah apa yang terjadi dengan sepeda motor ini tiba-tiba ngalangin di depan. Ngalangin di depannya, kemudian kesel lah orang ini ditabraknya gitu ya. Padahal orang ini dikenal orang baik ya. Orang baik, orang pintar, orang santun, ditabrak. Dan dilalah. Yang terjadi adalah patah tangan, kemudian orang yang ditabraknya tidak menerima, kemudian berurusan dengan pihak yang berwajib, dan akhirnya kemudian dihukum dihukum selama 3 bulan, masa percobaan 6 bulan. Artinya tidak dipenjara, tetapi dia punya catatan kriminal, dan ujung-ujungnya masa depannya terganggu akibat dia tidak mampu menangani momentum kemarahan yang sesaat terjadi. Dan harapan saya, Ibu dan Bapak, Anda adalah orang yang menjaga emosi Anda. Dan amanat saya sederhana saja, jangan pernah mengambil keputusan ketika engkau sedang marah. Sebab ketika engkau marah, setengah kecerdasanmu lagi hilang. Dan kecerdasan emosional ini juga perlu dijaga ketika Anda sangat bahagia. Saya punya sahabat peserta latsar kita yang bernama Andi Anggito. Andi Anggito ini tengah mencari pasangan hidup. Tengah mencari pasangan hidup. Karena dia sudah CPNS, sudah merasa hidupnya stabil. Kemudian dia bertanya pada perempuan dekatnya. Dia bilang begini, will you to be my wife? Gitu, masa dia. Ya, si cewek cuma senyum aja. Kemudian Anda bertanya ulang, pakai bahasa Indonesia sekarang khawatir nggak ngerti. Maukah engkau menjadi istriku? Dia jawab dengan senyuman pula. Kemudian yang terakhir pakai bahasa daerah. Jawabnya tetap senyum. Karena bingung, senyum-senyum terus. Nanyalah sama temennya. Dan dibilang kalau senyumnya seorang perempuan itu pertanda dia mau. Dan Mas Adi kemudian seneng. Dan dia bilanglah sama calon istrinya itu. Kalimatnya sederhana. Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, badai kan kuterjang untuk memperoleh senyum indah. Wow, karena senyumnya itu menandakan iya. Nggak butuh lama, 4 bulan kemudian nikah. Dan 6 bulan setelah nikah, istrinya belanja ke Alfamart. Jaraknya nggak jauh dari rumah, 550 meter lah. Tiba-tiba hujan gerimis. Nah, istrinya ini telepon ke suaminya, ya wajar aja ya, manten baru. Mas Adi tolong jemput dong, gitu. Lagi gerimis, Mas Adi cuma bilang gini, iya minta jemput. Tahu lagi gerimis, katanya begitu. Tunggu sebentar. Katanya badaikanku terjang, eh, lautan kanku seberangi. Baru ketemu dengan gerimis aja udah repot. Hati-hati ketika engkau bahagia. Jangan pernah engkau memberikan janji ketika engkau bahagia, sebab biasanya janjimu melebihi kemampuanmu untuk memenuhinya. Itu kecerdasan emosional, dan itu akan kita hantarkan betul, karena Anda akan mengalami dinamika kehidupan yang luar biasa di pekerjaan ini, kadang-kadang memancing emosi Anda, membahagiakan juga, dan Anda harus tetap pada ruang-ruang yang stabil secara emosional. Di ruang kecerdasan fisik, saya ingin menyampaikan sebuah kaidah dari dunia Latin yang menyebut mensana in corpore sano. Kaidah Arab menyebutnya al-aqlus salim fi jismi salim. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Kaidah Arab menyebut bahwa sebuah pemikiran yang sehat itu muncul dari pikiran yang sehat. Saya ingin menyebut bahwa Mas Hashim Ash'ari, peserta latsar kita, itu kalau lagi sakit gigi, itu nggak bisa akan berpikir dengan baik, apalagi badannya terkapar gitu ya. Maka saya ingin bilang bahwa tempat tentang sayangnya kita terhadap badan kita mesti sehat ya. Kenapa kita harus jaga badan kita? Sebab badan kita ini satu-satunya tempat kita menitipkan hidup. Badan kita ini satu-satunya tempat menitipkan bahagia. Dan badan kita satu-satunya tempat untuk menitipkan sebuah proses riadoh pada Sang Holy. Ketika badan Anda terganggu, maka pikiran Anda terganggu. Ketika badan Anda terguncang, maka boleh jadi kebahagiaan Anda pun terguncang. Dan ketika badan Anda tidak baik-baik saja, maka boleh jadi proses ibadah Anda menjadi tidak sempurna. Sayangi badan Anda, dan di pelatihan-pelatihan di Kementerian Agama pasti Anda diajarkan untuk membangun sebuah kebugaran fisik.
Nanti kita akan belajar bersama, pagi hari kita melakukan senam untuk habituation, pembiasaan agar hidup di dalam dunia yang menyehatkan. Di kecerdasan fisik juga bisa diterjemahkan melalui pendekatan seperti ini. Eh, kita kita itu kerap kali dinilai oleh orang berdasarkan penampilan fisik. Maka saya ingin berpesan pada kita bersama ya, agar menampilkan fisik secara baik ya, tetap ya fisik kita, baju kita baik, kemudian cara berpakaian kita baik. Terlalu banyak eksperimen-eksperimen sosial yang menentukan bahwa kerap kali derajat seseorang, penerimaan orang lain itu ditentukan oleh eh, apa namanya, cara Anda mengelola fisik Anda. Jadi saya ingin mengamanatkan pada kita semua, tolong kelola fisik Anda dengan baik, pakai atribut-atribut yang baik, sebab orang akan menilai pada fase awal, 4 detik pertama bukan pada kecerdasan Anda, tetapi pada penampilan fisik Anda. Kemudian berikutnya kecerdasan sosial. Apa itu kecerdasan sosial? Kecerdasan sosial adalah kemampuan manusia untuk mengelola hubungan relasi sosial dengan sesamanya agar dapat berjalan dengan baik. Di Kementerian Agama ini diperkenalkan istilah 7S. Apa itu 7S? Dari mulai sapa, salam, santun, sopan, sabar, semangat, dan sportif. Sportif artinya bahwa Anda harus pandai berterima kasih apabila Anda menerima sesuatu kebaikan dari orang lain. Dan minta maaf apabila Anda bikin sebuah kesalahan yang mengganggu pada pihak yang lain. Anda semangat melayani, ada sopan. Dan jangan lupa, sekarang orang sensitif dengan penggunaan bahasa. Gunakan diksi-diksi yang baik. Gunakan kata-kata yang terpilih, bagaimana Anda memilih dan memilah kata-kata yang baik, menjahitnya di dalam kalimat dan frasa yang nyaman, itu menjadi hal yang penting bagi kita bersama sebagai pelayan masyarakat. Slip of tongue, slip aja dikit, di framing orang selesai sudah. Maka saya ingin mengamanatkan pada Anda semua, ketika Anda melayani siapapun, ketika Anda berhadapan dengan siapapun, maka gunakanlah kata-kata yang baik. Sebab itu akan menentukan derajat keberhasilan Anda dengan orang lain. Bangunlah kehidupan kita. Di dunia ini tidak ada Superman, yang ada adalah super team. Maka kemampuan Anda untuk mengkolaborasi, bersinergi, menjadi bagian dari proses kebersamaan itu menjadi penting. Dan kehadiran kita harus menyenangkan banyak pihak. Kebermaknaan kita di dalam sebuah kelompok itu bukanlah pengganggu, tetapi dia akan menjadi pemberi warna yang membahagiakan semua orang. Dan yang terakhir yang akan kita kembangkan yaitu kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual pada dasarnya adalah untuk mengembangkan memiliki pengetahuan, penghayatan dan pemahaman yang memadai bahwa apa yang kita lakukan sebetulnya memiliki relasi yang kuat dengan Sang Holik dalam menjalankan fungsi kehambaan. Saya ingin menyampaikan bahwa di dalam kecerdasan spiritual, kita ingin memperkuat bahwa setiap helaan nafas Anda, setiap detak jantung Anda, setiap aktivitas yang Anda lakukan, itu senantiasa berada dalam koridor-koridor pemantauan Sang Holik. Anda tidak perlu lebih takut dibanding tidak lebih takut dari pengawasan manusia dibandingkan dengan pengawasan malaikat. Pengawasan malaikat lebih mendalam karena dia tahu ruang-ruang kalbu Anda. Sementara pengawasan manusia itu mungkin hanya pada ruang-ruang luarnya saja. Dan semuanya ini akan kita komprehensif lakukan pengembangan untuk mewujudkan core value pada ASN Kementerian Agama yang selaras dengan apa yang diterbitkan di Menpan RB, bahwa setiap insan-insan yang bekerja sebagai abdi negara di Kementerian Agama harus memiliki nilai-nilai yang berorientasi terhadap pelayanan. Nanti Anda akan mengalami sebuah proses pendidikan yang memiliki judul pelayanan prima. Dimensi-dimensinya apa saja dan ciptakan Anda menjadi insan-insan yang berorientasi terhadap pelayanan. Anda adalah seorang khodimul ummah, bahwa kemudian Anda menjadi seorang sayyidul ummah, umat yang dimuliakan, karena Anda adalah khodimul ummah, pelayannya umat. Kemudian pekerjaan juga harus akuntabel.
Salah satu tagline di Kementerian Agama ketika kita menjalani sebuah pekerjaan, ada kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Sebuah pekerjaan harus tuntas, tidak sekedar semangat di awal, tetapi tuntas di akhir. Anda boleh saja mengikuti program Latsar ini senang ikut online, tetapi lupa bikin laporan, nggak bikin tugas, maka pekerjaan Anda tidak tuntas. Itu tidak akuntabel pekerjaan kita. Kemudian yang berikutnya adalah menciptakan insan-insan yang berkompeten. Artinya dunia serba cepat berubah dan Anda harus tetap belajar. Berhentinya proses belajar bagi seorang ASN di Kementerian Agama itu adalah kematian hakiki dari profesinya sebagai seorang ASN. Kemudian yang keempat, membangun nilai harmoni kebersamaan dengan siapapun, pemangku kebijakan, pemangku kepentingan dengan teman kita, bahwa kita selalu berada pada ruang-ruang yang menyamankan pada semua orang dan tidak berkonflik. Bagaimana mungkin kita bisa menciptakan kerukunan masyarakat apabila di kita tidak rukun? Kemudian yang kelima itu loyal. Apa yang dimaksud dengan loyal? Loyal itu adalah kesetiaan, tetapi kesetiaannya bukan pada orang, kepada sistem, kepada aturan, dan kepada perundang-undangan. Kemudian yang keenam adaptif, yaitu setiap ASN dengan berbagai dinamika perubahan itu harus memiliki kekuatan yang cukup agar dia mampu mengadaptasi setiap dinamika perkembangan zaman, baik pada ruang-ruang pekerjaan yang dimensinya pada peraturan maupun pada dimensi yang lain yaitu penguasaan terhadap teknologi yang serba cepat berubah. Dan yang ketujuh adalah kemampuan kolaboratif. Kita manusia tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus ditopang oleh orang lain. Dan membangun sebuah orkestrasi, berkoordinasi. Koordinasi itu adalah kata yang mudah, paling mudah disampaikan, tetapi rumit untuk dilakukan. Dan saya ingin menyampaikan fase-fase terakhir ini kita tengah mengalami sebuah eskalasi nasional yang sedikit mengkhawatirkan. Maka saya ingin mengingatkan bahwa bagi insan-insan di Kementerian Agama, Anda harus memainkan peran Anda sebagai orang yang menyejukkan, yang membawa nilai-nilai kebaikan dengan cara uh, meneduhkan semua pihak, menenangkan semua pihak, dan jangan ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang kontraproduktif dengan pembangunan kita. Dan itu saya kira amanat saya yang terakhir. Dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda. Semoga kita semua dapat melewati proses latsar ini dengan baik dan semuanya lulus. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sebagai penutup, uh, hanyalah pada hanya pada Allah lah kita memohon pertolongan dan hanya pada Tuhanlah kita memohon ampunan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih, Waalaikumsalam Prof. warahmatullahi Sehat selalu, wabarakatuh. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi yang telah wabarakatuh. disampaikan terkait Waalaikumsalam. pengembangan sumber daya manusia di Kementerian Agama Republik Indonesia. Profesor, mohon izin untuk bisa berfoto bersama dengan teman-teman. Akan saya ambil screenshot layarnya. Oke, Baik, Mbak Alia. teman-teman mohon, baik teman-teman mohon untuk on cam. Saya akan ambil foto teman-teman bersama Profesor. Baik. Oke, Bu. Oke, ini yang muncul di layar saya Ini ini. yang paling ganteng kayak Toha itu. Baik, 1, 2, Siapa Prof. Kaban? Terima kasih Pak Prof. Kaban. 1, 2, 3. Tiga. Mbak Rizani, makasih ya. Pak Mohon Prof. maaf. Kaban, terima kasih. Pak Prof. Keluarga besar Semarang. Ya, dari Padang. Padang, Pak Rizani ya. Ya, Mohon izin ya, saya Pak. pamit ya. Udah yang Mbak Ya. Alia ya. Siap, Pak Prof. Oke, Kaban. Pak. Oke, Kasih, terima kasih, Kasih, Prof. sehat selalu. Terima kasih, Prof. Mohon izin untuk menyapa Kepala Balai Diklat Keagamaan Padang dan Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang. Selamat pagi, Bapak. Mohon maaf Selamat pagi, terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih sudah bergabung dan menemani teman-teman CPNS Baik. yang sedang melaksanakan latsar ini. Mohon doanya juga, Bapak, semoga teman-teman lancar sampai akhir. Amin, amin. Amin, 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 amin. Terima Baik, kasih.
Iya, Terima kasih Bapak. Surabaya. Ya. Iya, Bapak. Baiklah, Pak Semarang, teman-teman. Pak Kiai. Iya. Ye, Pak Sampailah Rizani, kita di terima kasih. penghujung acara. Ya, Mari Terima kasih Mas Taufik. kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak, izinkan saya memberi pantun untuk teman-teman sebagai penyemangat. Ya, Cakep. belum. Oh, belum, Bu. Jalan-jalan ke Surabaya. Bareng sahabat. Latsar itu bukan berwarna, bikin CPNS makin semangat. Masya Allah. Masya Oke, sore hari makan bakwan, minum teh manis terasa nikmat. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa dan tetap semangat. Baik, saya Alfa dari Balai Diklat Keagamaan Surabaya Menyambar rumah Pak Rofis. di acara-acara berikutnya. Terima kasih Terima kepada kasih, Bang seluruh Rofis. panitia Info. Latsar CPNS dari BDK Padang dan BDK Semarang serta BDK Surabaya yang sudah menemani. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sembarang betir. Terima kasih, Bu. Sama-sama, mohon Hidayat. izin. Itu yang makan siapa? Halo, Surabaya lagi.